Oke, selamat siang anak-anak Ibu semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang prototyping produk di materi produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, fokus kita hari ini adalah belajar tentang paper prototyping. Oke. Tujuan kegiatan pembelajarannya kalian juga sudah tahu, ini sudah saya share di minggu lalu di pertemuan kita, bahwa fokus pembelajaran kita hari ini adalah untuk pembuatan prototype. Ya, pembuatan prototype dari aplikasi barang ataupun jasa. Kemudian materinya pembelajarannya nanti selama satu bab ini nanti kita akan belajar tentang metode prototyping, yaitu metode dalam pembuatan sebuah prototype, tidak seperti kalian di pemodelan ya. Kalau di pemodelan kita merancang dari awal, kemudian sampai akhir dengan menggunakan siklus hidup, dengan menggunakan SDLC. Nah, kalau di sini kita menggunakan sistem metode prototyping. Jadi kita buat aplikasinya, kita ketemukan masalahnya, kita buat ulang lagi seperti itu. Jadi bentuk produknya harus ada dulu. Kemudian yang kita belajar tentang konsep wireframing pada website. Apa sih itu wireframing atau catatan kasarnya, kemudian paper prototyping. Artinya bagaimana kita membangun setiap site dari aplikasi tersebut. Nah, di prototype kita akan belajar ada 3 hal yang akan menjadi fokus kalian. Yang pertama, kalian membuat paper prototype-nya. Kemudian yang kedua, membuat digital prototyping-nya. Dan yang terakhir itu adalah native prototype, artinya membuat aplikasi. Nah, di bagian paper prototype, jadi kalian di sini mengumpulkan bahan, kemudian kalian membuat rancangan kasar bagaimana aplikasi tersebut. Membuat rancangan-rancangan setiap halaman-halamannya, tetapi dengan menggunakan metode kertas, ya. Kuncinya adalah paper, berarti paper itulah kertas. Kemudian, setelah berdasarkan rancangan tersebut, kalian akan belajar untuk membangun prototipe-nya. Nah, prototipe-nya kita nanti akan menggunakan aplikasi. Nah, tahapan itu kita kenal dengan nama istilah digital prototype. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi Jasmine, kemudian pakai Adobe XD, Marvels, dan sebagainya. Kemudian ada yang terakhir di bagian native prototype. Nah, kalau native prototype itu adalah membangun aplikasinya dengan logika pemrograman yang masih sederhana. Jadi tidak komplit seperti kalian membangun sistem pada umumnya, karena yang namanya prototype itu kan bentuk kecilnya, ya. Nah, kalau kalian lihat di aplikasi kakak kelas kalian yang saya minta kalian menganalisis, itulah bentuknya. Jadi mereka merancang, kemudian mereka membuat digitalnya, kemudian mereka membuat codingannya. Seperti itulah proses-proses kita nanti selama pembelajaran kita setahun-tahun ke depan. Nah, untuk bab 1 kita khusus di bagian paper prototype dulu. Oke. Selanjutnya, nah di gambar kalian bisa lihat ya, di sini seperti apa gambarannya. Oh, bahwasannya setiap tasnya atau setiap tampilannya harus kalian rancang, ya. Kalau menggunakan nah di sini kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya tentu lebih menghemat waktu, lebih mudah bertemu dengan klien, artinya informasi antara klien dengan kalian, otomatis akan jauh lebih mudah. Klien bisa melihat kalian mau bangun sistem apa sih. Nah, mereka mau minta seperti apa, kalian bisa real time, kalian bisa buatkan dia sketsa kasarnya. Nah, kekurangannya karena dibangun begitu cepatnya, prototipe ini tentu jauh dari sempurna. Jadi dia tidak siap dengan ada perubahan-perubahan. Jadi kalau perubahan-perubahan, kalian harus siap ya, analisisnya, kemudian kompromi implementasinya, nah dan sebagainya. Oke, makanya nanti dalam kelompok saya minta kalian menggunakan 3 orang atau minimal itu 2 orang supaya ada berdiskusi. Karena yang namanya membangun sebuah aplikasi dibutuhkan sebuah teamwork yang solid, ya. Membuat program tidak bisa sendiri. Selalu harus berdiskusi, bertanya dengan teman seperti apa alurnya. Ingat, program itu tidak dibuat untuk programmer.
Program itu dibuat untuk user yang tidak paham tentang program, tetapi dia menginginkan aplikasi yang bisa membantu pekerjaannya dia yang mudah dan bisa dipergunakan dengan baik. Oke, jadi kalian tidak boleh menganggap bahwa teman ini lemah, yang itu kurang mampu. Ingat, programmer harus bisa menempatkan dirinya dalam berbagai macam kondisi. Oke. Nah, sebelum kalian membuat paper prototype-nya, kalian harus belajar dulu tentang wireframing-nya. Wireframing itu adalah kotak-kotak ya. Ada tata letak elemen pada website. Nah, contohnya ini website ya. Di mobile juga sama. Jadi bagaimana kalian membangun sketsanya? Jadi di mana bagian header-nya, di bagian footer-nya yang mana, kemudian bagian menunya yang mana. Nah, dalam wireframing ini kalian harus merancang desain informasi yang akan ditampilkan itu nanti seperti apa. Ya, jadi artinya informasi-informasi yang ingin ditampilkan itu apa saja. Kemudian bagaimana navigasi? Oh, navigasi berarti kan arah. Arah atau tombol. Nah, artinya penggunaan menu-menunya. Jangan sampai kalian bikin menu di kiri, tiba-tiba pindah menunya ke kanan. Kan membingungkan customer nanti. Oke. Kemudian nanti desain interface. Desain interface itu bagaimana tentang coloring-nya, pewarnaannya, kemudian bagaimana tempat-tempat menunya, posisi-posisinya. Nah, kalian belajar di situ di bagian di interface. Nah, desain informasi artinya elemen yang berasal dari riset apa saja atau konten atau informasi yang ingin disampaikan. Jadi fokus desain informasi adalah tempat informasinya. Kemudian navigasi kompas, nah, arah. Jadi jangan sampai menu kalian membingungkan. Link ke sini larinya kemana itu harus jelas ya. Kemudian desain interface. Nah, kalau kita melihat segala sesuatu kan harus menarik dulu ya. Setelah menarik dulu dan dia sistemnya teratur. Websitenya bagus, tapi menunya lari-lari kemana-mana. Orang tentu tidak akan tertarik untuk masuk lebih dalam lagi. Oke. Nah, kalau desain interface memang lebih cenderung kepada tampilan ya. Oke. Kita lanjut ke paper prototype. Nah, di sini ada contoh tentang paper prototype kebetulan tentang di mobile ya. Bagaimana mereka merancang menunya dari awal. Saat menu login pertama seperti apa, menunya saat diklik seperti apa, itu yang harus kalian pikirkan. Kemudian nanti kalau ada pop up-nya, kemudian ada message-nya kalau salah, kalau benar, nah seperti itu. Jadi semua harus dirancang dengan menggunakan paper, ya. Nah, ini namanya paper prototype. Jadi semua bagian, semua dirancang seperti keinginan dari user. Oke. Yang terakhir, nah manfaat paper prototype. Kalau menggunakan prototyping di kertas, kita dapat membuang banyak versi. Oke. Jadi kalau nggak kepake, kita hapus. Bayangkan saja kalau kalian mengcoding tanpa menggunakan prototype dulu atau yang paper prototype, rancangannya dulu. Kalian tiba-tiba langsung mengcoding. Saat terjadi perubahan terhadap kebutuhan user, bingung kan perubahannya? Oh, bagian mana nih? Bagian mana nih? Nah, kalian juga bingung bagaimana menampilkannya. Apa yang sih yang dibutuhkan oleh user? Kita nggak akan pernah tahu. Kalau user kalian berikan coding, dia tidak akan paham. Tapi kalau kalian berikan dalam bentuk paper prototype, oh, tolong ditambahkan tombol ini, tolong ditambahkan tombol ini, nah seperti itu. Atau tambahkan menu ini, tambahkan isi ini. Makanya interaksi antara user dan program, user dengan si programmer tentu akan jauh lebih bagus. Oke. Dan menggunakan paper prototype tidak memerlukan ilmu bahwa kalian tuh harus jadi orang programmer. Ingat, dalam membuat sebuah program ada orang yang namanya database analis. Jadi dia menganalisis database. Dia belum tentu tahu tentang programmer, ya. Kemudian ada sisi programmer. Ada orang bagian desain. Dalam membuat sebuah aplikasi, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya dan itu melengkapi, ya. Jadi mohon
kuatkan nanti teamwork kalian. Oke. Nah, ini ada video tentang simulasi Android mobile, linknya bisa kalian klik di situ, kalian akan lihat bagaimana sih orang membangun paper prototype. Kemudian ini untuk membangun juga paper prototyping juga, tapi versi webnya. Nanti mohon diperhatikan, saat kalian membangun web dengan aplikasi mobile, tentu yang berbeda adalah size-nya, resolusinya, image-nya, gambarnya, tentu berbeda. Menu-menunya tidak akan sebanyak, tidak akan misalnya kalau kita membuat aplikasi berbasis web, dengan membuat aplikasi berbasis mobile. Kalau membuat di web, kalian bisa masukkan menunya banyak. Tetapi kalau dalam mobile kalian masukkan menunya banyak, ya, tiba-tiba muncul semua menunya, tentu tidak akan menarik, ya. Nah, kalau menggunakan mobile tentu saja menunya sedikit, tetapi di dalam klik menu itu nanti akan ada pilihan-pilihan atau item-item menu yang lain seperti itu. Pasti kalian sudah paham maksud saya. Oke. Nah, hari ini saya ingin memberikan penugasan kepada kalian, tapi tidak dikumpul, ya. Tugas kalian yang minggu lalu, kan kalian menentukan kelompok ya, siapa saja kelompoknya. Nah, kalau sudah yakin dengan kelompoknya tersebut, diskusikan. Nah, part 1, saya ingin anak-anak saya membuat salah satu ide tentang aplikasi. Silahkan aplikasi itu berbasis mobile ataupun website, tidak masalah. Idenya, kalian bisa membuat games bisa, kalian bisa membuat aplikasi desktop bisa, aplikasi misalnya sistem informasi sekolah boleh, sistem pembayaran SPP boleh. Kalau, kakak kelas kalian kemarin, mereka rata-rata mengambil ide, yang sederhana ya. Jadi mereka membuat, sistem informasi rata-rata lebih banyak. Nah tapi kalau yang kakak kelas yang udah tamat, mayoritas mereka ngambil games ya. Jadi, terserah kalian, apapun ide kalian, yang penting di selama pandemi ini, saya harapkan kalian punya ide sesuatu yang menarik yang bisa menjadi manfaat, ada manfaatnya untuk ke depannya. Kalau games, bermanfaat, menghibur orang, menambah, kemampuan berpikirnya kalau ada teknik-teknik tertentu misalnya. Nah, jadi saya tidak menganggap bahwa game itu tidak bermanfaat, game juga bermanfaat, perlu itu untuk menghibur. Ada juga kakak kelas kalian yang merancang membuat media player, ya silahkan ya. Apapun itu saya izinkan. Yang penting pastikan itu adalah ide kelompok, bukan ide perorangan. Oke. Jadi part 1 yang harus kalian kerjakan adalah mendiskusikan tentang salah satu prototipe mobile atau website. Oke. Nanti part 2-nya akan menyusul. Ini adalah part-part yang akan kalian lewati nanti. Hari ini kita selesaikan part 1 dulu. Part 2 nanti kita akan bertemu nanti setelah saat nanti mungkin diizinkan kita melakukan PTM, nah akan lebih baik mungkin. Nah, kita lihat saja nanti kondisi ke depannya. Jadi minggu ini silahkan diskusikan tentang salah satu tema ide kalian membangun aplikasi, boleh games, boleh player, boleh sistem informasi, atau apa saja. Yang penting itu adalah ide kelompok. Mohon batasi sistem atau aplikasi yang akan kalian kerjakan tentang apa saja. Mungkin kalian masih ingat di materi pemodelan juga sempat saya bahas. Buatlah skenario apa yang akan kalian kerjakan. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus membatasi apa yang kalian kerjakan. Silahkan diskusikan. Pekerjaannya tidak dikumpul. Nanti setelah kuningan, kalau kalian sudah sepakat, nanti saya akan keluarkan penugasan. Silahkan tuliskan ide kalian, pekerjaan kalian yang akan kalian buat. Oke? Jadi selama minggu ini sampai selesai kuningan nanti silahkan kalian berdiskusi tentang ide-ide aplikasi kalian.
Ingat, dalam satu kelas tidak boleh punya ide yang sama atau sama persis, oke. Buatlah berbeda supaya ada variasi dan jangan takut bahwa kalian tidak bisa membuatnya atau mengkodingnya. Ingat, ini baru tahapan paper prototype, ya. Kalau masalah coding belakangan pasti bisa kok, ya. Yang pertama ide dulu, oke. Nanti sambil jalan kita akan belajar kok tentang pengkodingan, tenang saja. Yang penting sekarang ada ide, apa yang akan kalian kerjakan, apa target kalian, apa yang goal kalian ke depannya. Oke. Untuk produk kreatif hari ini cukup saja sampai di situ. Jadi sampai bertemu lagi setelah Kuningan. Selamat melaksanakan hari raya bagi anak-anak ibu yang merayakan. Kemudian bagi anak ibu semua, tolong tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Selamat siang.